Selamat datang di Langit Cerita, tempat di mana cerita tak hanya didengar, tapi dirasakan. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan yang paling penting klik loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya dari kami. Sekarang siapkan dirimu, karena cerita hari ini akan membawamu ke dunia yang tak terduga. Dimas tidak pernah menyangka bahwa keputusannya mencari pembantu baru akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah ditinggal sang istri yang harus bekerja dan tinggal di Bandung demi karir, rumah mereka di Jakarta menjadi sunyi. Maya, anak sematawayangnya, lebih sering sibuk dengan sekolah dan gadget, sementara Dimas menelan kesepian pelan-pelan. Lestari datang dari desa dengan senyum sederhana dan sorot mata yang jujur. Usianya sekitar 28 tahun, janda tanpa anak. Tubuhnya ramping, rambutnya selalu diikat rapi, dan kulitnya bersih. Ia tidak hanya pandai membersihkan rumah, tapi juga memijat dengan teknik yang luar biasa menenangkan. Namun, lebih dari itu, ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Dimas merasa diperhatikan kembali. Suatu malam setelah lembur, Dimas pulang dengan bahu kaku dan kepala pusing. Lestari, yang sedang menyeduh teh di dapur, melihatnya dan langsung sigap memijat bahunya. Pak Dimas kecapean. Ya? Duduk sini bentar, biar saya bantu urut. Sentuhannya halus, tapi mantap. Dimas tak bisa menahan desahan pelan. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa nyaman yang sudah lama hilang. Lestari, kamu tahu nggak? Kamu kayak peluk malam buat orang kesepian. Lestari hanya tersenyum. Matanya tetap menunduk. Tapi dalam diam, jantungnya ikut berdebar. Hari-hari berjalan seperti biasa setelah kedatangan Lestari. Namun ada sesuatu yang berubah dalam rumah itu. Keheningan yang semula mendalam, kini terasa lebih hidup. Suasana yang dulu suram mulai dipenuhi oleh tawa Maya, suara langkah kaki Lestari yang lincah, dan aroma masakan yang semerbak di dapur. Dimas seringkali merasa takjub melihat bagaimana Lestari begitu cakap dalam segala hal, mulai dari memasak hingga merawat rumah. Suatu pagi, ketika Dimas pulang setelah rapat yang melelahkan, ia mendapati Lestari sedang duduk di teras depan rumah. Mata wanita itu memandang jauh keluar, melawan angin yang berhembus lembut. Dimas mendekat, dan tanpa sepatah kata pun, ia duduk di sampingnya. "Kenapa duduk sendirian di sini? Maya kan lagi sekolah?" tanya Dimas sambil menatap Lestari yang tampak melamun. Lestari tersenyum, namun senyumnya tidak sepenuhnya cerah. "Saya hanya merasa ada yang hilang, Pak. Tapi saya nggak tahu apa." Dimas menoleh, sedikit terkejut oleh kedalaman jawaban Lestari. Ia menyadari bahwa Lestari bukan hanya sekadar pembantu rumah tangga. Ada lebih dari itu dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin, inilah yang selama ini ia cari tanpa disadari. Kadang hidup itu memang terasa kosong. "Tari," ujar Dimas pelan, matanya menatap horizon yang sama dengan Lestari. "Kita tidak selalu bisa tahu apa yang kita butuhkan sampai kita menemukannya." Lestari menoleh, matanya bertemu dengan mata Dimas. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Namun, ia memilih untuk diam, tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dimas mulai lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Lestari. Ia mulai merasa nyaman di dekatnya. Sentuhan-sentuhan kecil, seperti saat Lestari menyentuh bahunya ketika melewati dirinya, mulai memicu rasa hangat yang tak terjelaskan dalam dada Dimas. Namun, pada saat yang sama, ia merasa bersalah. Istrinya, yang kini tinggal di Bandung karena pekerjaan, seolah semakin menjauh dari dirinya. Mereka hanya berkomunikasi melalui telepon, dan pertemuan mereka semakin jarang. Dimas mulai merasa kesepian. Dan dalam keheningan itu, Lestari hadir sebagai cahaya yang menerangi gelapnya malam-malamnya. Malam itu, listrik padam di seluruh kompleks perumahan, hanya menyisakan cahaya lilin yang berkedip lembut. Maya sudah tidur dengan tenang di kamar, sementara Dimas duduk di ruang tamu yang gelap, merenung. Lestari datang dengan membawa lilin dan meletakkannya di meja depan Dimas. "Apa yang kamu pikirkan, Pak?" tanya Lestari dengan suara lembut, matanya yang bersinar di bawah cahaya lilin. Dimas menghela napas, merasa semakin terperangkap dalam dilema yang tak terungkapkan. "Aku merasa seperti hidup di persimpangan jalan, Tari. Semua terasa begitu asing." Lestari duduk di sampingnya,
membiarkan keheningan mengalir di antara mereka. Tidak ada kata yang terucap selama beberapa detik yang panjang. Hanya suara angin yang berhembus pelan, mengisi kekosongan yang terbangun. Akhirnya, Dimas memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dalam pikirannya sejak lama. Tari, kamu merasa nyaman di sini, kan? Maksudku, kamu bahagia dengan pekerjaanmu? Lestari menatap Dimas, matanya perlahan melembut. Saya merasa lebih hidup di sini, Pak. Tapi saya takut. Takut akan sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Dimas menoleh, melihat kecemasan yang tersembunyi di mata Lestari. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan antara tuan dan pembantu yang terjalin antara mereka. Sebuah ketegangan yang tak bisa dielakkan, sebuah tarikan magnet yang membuat Dimas tak bisa mengabaikannya. Tari, kamu tahu kan, hubungan kita bukan hanya sekadar pekerjaan, ujar Dimas dengan suara pelan namun penuh makna. Aku merasa ada yang berbeda. Ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Lestari menunduk, merasakan getaran yang sama. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan bukan hanya perasaan biasa. Ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa nyaman atau kasih sayang. Perasaan ini melibatkan semua yang ia miliki. Hatinya, pikirannya, bahkan jiwanya. Dalam hening yang mencekam, Dimas menggenggam tangan Lestari dengan lembut. Sentuhan itu terasa seperti api yang perlahan membakar. Lestari tidak menarik tangannya. Justru sebaliknya, ia membiarkan Dimas memegangnya lebih erat. Tapi, ketika Dimas mendekatkan wajahnya, Lestari merasakan sebuah getaran yang kuat, begitu kuat sehingga membuatnya terdiam. Ia tahu bahwa momen ini tidak bisa dihindari. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Dimas menarik diri dengan lembut, seakan sadar bahwa ini adalah jalan yang penuh dengan bahaya. Maaf, Tari. Aku kita nggak bisa, ucap Dimas, napasnya terengah. Lestari menatapnya, hatinya berbicara lebih cepat. Namun, ia tahu bahwa perasaan mereka masih terjaga, seperti api yang tak padam meski angin berhembus kencang. Mereka berdua tahu bahwa keinginan ini adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dengan perlahan, Lestari berdiri dan mengembalikan lilin ke tempat semula. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi dalam hatinya, ada perasaan yang tak bisa dipadamkan, yang semakin berkembang setiap harinya. Dimas hanya bisa menatapnya, merasa semakin terjerat dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Pagi-pagi sekali, sebelum Maya bangun, Dimas duduk di meja makan dengan wajah kosong. Ia baru saja membaca pesan dari istrinya yang mengatakan bahwa proyek di Bandung akan diperpanjang 3 bulan lagi. Lestari datang membawa kopi panas. Tanpa bicara, ia meletakkannya di depan Dimas. Ia tahu, dari wajah itu, ada beban yang tak bisa dibagi. Kadang saya iri sama Pak Dimas. Punya istri yang karirnya cemerlang. Dimas menghela napas, lalu menatap Lestari. Cemerlang, iya. Tapi makin jauh dari rumah. Makin jauh dari aku. Lestari terdiam. Ia tahu apa yang tersirat. Ada ruang kosong yang makin membesar di hati Dimas, dan tanpa sadar, ia ikut mengisi ruang itu. Beberapa malam kemudian, setelah selesai membersihkan kamar, Lestari keluar dan melihat Dimas di ruang kerja, setengah tertidur di sofa. Ia menyelimuti Dimas, lalu hendak pergi. Tapi tangan Dimas memegang tangannya. Tari, temani aku sebentar. Jangan pergi dulu. Lestari ragu, tapi ia duduk. Diam-diam, Dimas menyandarkan kepalanya di bahunya. Dan malam itu, mereka membiarkan pelukan menggantikan segala kata yang tak sanggup diucap. Setelah malam itu, hubungan mereka tak lagi sebatas tuan dan pembantu. Namun tak satu pun dari mereka berani menyebutnya cinta. Dimas merasa bersalah. Tapi di saat yang sama, ia merasa hidupnya kembali hangat. Ia lebih sering pulang cepat, lebih sering tertawa, dan lebih banyak menatap mata Lestari dengan sorot berbeda. Namun di balik semua itu, ada ketegangan yang pelan-pelan tumbuh. Maya mulai curiga. Ia bertanya mengapa ayahnya sering duduk berdua lama dengan Lestari. Suatu kali, ia bahkan mendapati Lestari menangis diam-diam di dapur. Kamu kenapa, Tari? Saya takut, Pak. Takut semuanya hancur. Takut Maya benci saya. Takut Ibu Maya tahu.
Dimas mendekat, menggenggam wajah Lestari. Aku juga takut. Tapi aku nggak bisa pura-pura. Aku butuh kamu. Aku sayang kamu. Kata itu akhirnya terucap. Tapi apakah cinta itu layak diperjuangkan? Saat di atasnya berdiri bangunan rumah tangga yang belum selesai? Pagi itu Lestari sedang menyiram tanaman di halaman depan saat dua ibu-ibu komplek lewat. Itu pembantu baru rumah Pak Dimas ya? Muda juga ya? Rapi amat tiap hari. Iya, katanya janda juga. Hati-hati tuh, Dimas kan laki-laki sendirian di rumah. Lestari pura-pura tak dengar. Tapi hatinya tercekat. Ia sadar, dunia luar tak akan melihat semua ini seperti yang ia rasakan. Tak ada yang peduli kalau ia tulus. Tak ada yang peduli kalau ia cuma ingin bekerja dan sedikit mencicipi kasih sayang yang lama hilang. Dan Dimas, diam-diam, mendengar bisik-bisik itu juga. Ia mulai mempertanyakan batas. Apakah ia egois bila membiarkan perasaannya berkembang? Malam itu listrik padam. Lestari memasak di dapur dengan cahaya lilin. Dimas masuk pelan-pelan, memperhatikan bayangan Lestari yang menari di tembok. Aku bantuin, ya? Katanya pelan. Mereka tertawa, saling senggol, lalu diam. Jarak terlalu dekat. Dan dalam satu gerakan refleks, Dimas memeluknya dari belakang. Lestari terdiam. Ia bisa merasakan detak jantung Dimas di punggungnya. Maaf, aku. Jangan minta maaf, bisik Lestari, matanya mulai basah. Aku juga nggak kuat nahan rasa ini, Mas. Tapi saat pelukan itu pecah, mereka sadar, mereka melangkah terlalu jauh. Dan saat jarak itu terbuka, ketegangan justru makin terasa. Hari Minggu pagi, Rina pulang. Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Maya melonjak senang, Dimas gugup, dan Lestari hancur di dalam, meski tetap tersenyum. Ia langsung mengemasi bajunya ke dalam tas. Mbak Lestari, mau kemana? Tanya Rina sopan, tapi tajam. Saya hanya pembantu, Bu. Saya tahu kapan harus pergi. Dimas menahan Lestari di depan pintu. Tari, jangan pergi. Nanti kita bicara. Aku butuh kamu. Tapi Lestari hanya menatapnya dengan senyum penuh luka. Kalau Mas butuh aku, kenapa nggak dari dulu? Seminggu setelah Lestari pergi, Dimas menemukan sebuah surat di laci meja makan. Tulisan tangan Lestari. Mas Dimas, makasih udah bikin aku merasa dihargai, didengar, dan dicintai, walau sebentar. Aku tahu ini salah, tapi rasa nggak bisa milih jalan. Aku pergi bukan karena aku marah, tapi karena aku sayang dan nggak mau jadi perusak. Jaga Maya, dan jaga hatimu. Lestari. Dimas menangis. Tangis sunyi di tengah malam. Rina melihat dari kejauhan. Ia tahu, rumah ini sudah lama kehilangan cintanya. Dan sekarang, cinta baru pun ikut pergi. 1 tahun kemudian, Dimas masih menyimpan surat itu. Rina memilih pindah lagi ke Bandung setelah mereka resmi berpisah. Maya tumbuh dengan senyum yang lebih tulus, meski tak lagi lengkap. Dan di sebuah kedai kopi kecil, Dimas melihat sosok Lestari. Lebih dewasa, lebih tenang. Mereka saling menatap. Tak ada kata. Hanya isyarat. Kamu baik-baik aja? Tanya Dimas, suara serak. Baik dan kamu? Masih belajar baik. Tapi hatiku belum berubah. Lestari hanya tersenyum. Bukan senyum kepastian. Tapi senyum pengakuan bahwa cinta itu memang pernah tumbuh. Dan tetap hidup di sudut hati mereka. Meski waktu dan keadaan memisahkan, perasaan itu tak akan pernah benar-benar mati.